Belajar memahami masa depan, takkan yang disimpan akan tenang, melahirkan semua nada indah, mencoba menjadi bahagiamu sendiri. Besar kali suara kami di sini seperti besar kali kerinduan kami kepada kalian, Sobat Cuan. Wow, fake. Dikasih aja dulu kejujurannya. Kadang tuh yang fake tuh adalah yang paling bertahan loh. Wow, Iya kan? kamu tuh kelamaan tinggal di ibu kota. tapi benar, soalnya ada teori Darwin ya yang bilang spesies yang survive itu bukan yang terkuat, tapi yang paling bisa menyesuaikan diri sama sekitarnya tuh Sobat Betul. Cuan. Jadi kalau ngerasa, wah ototku paling banyak nih, tapi apakah kamu mampu bertahan di situasi yang becek? Hah? Kok becek? Becek maksudnya kayak mana nih? Tadi aku ada kelanjutannya nih yang bertahan gitu. Becek ini kayak mana nih? Bentar ya, aku cari alasan dulu ya. Kayaknya aku nggak bisa diselamatkan. Maksudnya bukan berarti kayak semua orang yang punya fisik yang benar-benar maintain dengan sempurna adalah yang survive untuk pekerjaan yang let's say kerja di event. Loh, kalau kerja di event nggak cuma otot bro, tapi ketahanan lambung. Lambung terus Kopi begadang. mulut yang harus bisa menjilat. Iya dong. Kenapa sih dari tadi Jenda ada apa sama jilatan-jilatan? Kau kenapa? Ya, enggak, tapi itu salah. Aku dari tadi kan ngeriset nih. Yang bisa bikin survive orang tuh apa. Nah, aku nggak mau ngeliat orang dong, aku ngeliat diriku sendiri. Oh, oke. Jadi aku, salah satu yang aku temukan dari diriku adalah, aku tuh nggak lucu. Tapi Jago jilat. sebuah fakta. Jadi sebelum kita memulai acara ini, tadi kita sempat nongkrong di bawah. Karena kita suka udara segar. Betul. Udara segar Jakarta. Kan ini gedung ya. Iya. Jadi kurang seger udaranya kalau di dalam. Di luar. Karena di kalau kita luar. tetap di sini kita mengganggu kesegaran udara orang lain. Iya, kasihan kan hati dan paru-parunya, ya kan? Jadi kita keluar nih, tadi cari udara seger. Jenda tiba-tiba sebentar ya, gitu. Siap, bro, apa kabar bro? Semua dibroin. Ternyata Jenda kalau ngelihat mantan klien atau calon klien memang langsung menjilat. Itu ability-nya orang Siantar. Oh. Orang Siantar itu adalah jago mencari klien. Makanya di Siantar itu ada warung kopi di mana tuh kita bilangnya, oh di situ tuh isinya agen-agen langit. Agen-agen langit. Agen yang Maksudnya bahkan gimana tuh? kalau kita datang ke sana mau minta langit, mau beli langit, mereka ada tuh. Wow. Saking sebegitunya tuh mereka. Ya itu semuanya ada gitu karena ya. apa kau minta, kami ada. Palu gada. Betul. Oke. Apa yang lu cari kita nggak ada. Nggak dong, apa yang cari kita ada. Kita ada gitu. Even ya, langit ya. sekalipun. Wow, tapi memang iya sih aku setuju sama teori Darwin itu karena ini menurut aku sendiri aku ada di sini sekarang karena memang udah ditempa sama semua hal buruk, baik, tapi masih tetap bertahan di sini gitu ya kan. Apa coba penempaan yang benar-benar menurutmu ini udah aku lewati lagi proses adaptasi dari anak Siantar menuju anak Jakarta? Satu contoh simpel adalah aku pertama kali ke Jakarta itu kan kuliah. Kuliah itu di kampusku itu terdiri dari banyak suku-suku yang cukup bisa dibilang karakternya keras. Ada teman-teman dari timur, dari tengah, dari barat berkumpul semua di situ. Oke. Nah, aku kan orang Batak yang juga punya karakter suara keras, kelakuan juga belak-belakan. Kalau ngomong belak-belakan, Bener. ini nggak selamanya bisa masuk ke karakter budaya orang. Kalau dipaksain. Betul. Ya. Kita juga harus beradaptasi. Kapan kita mau menggunakan karakter yang keras, kapan kita mau bercanda, itu tuh benar-benar harus tahu. Kita harus diterima dulu, paling enggak sama circle-nya. Nah, menurutku ketika aku masuk di kampusku ini, aku bisa diterima dengan baik meskipun
suaraku kalau aku nyanyi nih satu kantin ketutup. Kantin ketutup. Nggak ada suara lain kecuali suaramu, Jenda. Nggak ada suaraku. Padahal sebelumnya, sampai ini teman-teman dari fakultas lain bilang, sebelumnya kalau bukan kau tuh, ada orang nyanyi suara kencang itu botol bisa melayang, piring bisa terbang, bisa sampai sebegitunya. Tapi aku tahu, karena aku tuh udah berbaur juga dengan teman-teman dari fakultas lain, dengan tongkrongan. Sorry Jenda, ini ada pecahan botolnya nih masih nyisa. Kalau aku bentuk survival aku di kehidupanku, apalagi kehidupanku setelah menjadi perantauan adalah betapa aku bisa survive dengan makan sekali sehari. Hemat, Jenda, hemat waktu, hemat uang. Ada banyak momen-momen di kehidupan aku yang bukan aku, memang kelihatannya kayak Sobat John pasti nggak terima waktu aku bilang aku sekali makan sehari. Ya kan kayak nggak mungkin. Kau kayaknya di setiap buka mulut pasti kau makan. Sorry, terima kasih banget loh untuk ketawanya. Kalian percaya? Itu maksudnya adalah Jakarta itu segitu kerasnya sampai makan pun kok nggak punya waktu. Bukan karena nggak punya uangnya, tapi nggak punya waktu. Kita suka sekali melama-lamakan. Udah nggak, ntar dulu deh, nunggu kerjaan kelar dulu. Tunggu. Apalagi dulu kerjanya event, kerjaannya yang berhubungan sama dunia kreatif. Itu kadang-kadang suka lupa sama waktu makan. Akhirnya apa? Akhirnya aku bisa beradaptasi dengan asam lambung. Halo, penyakit-penyakit orang kota, asam lambung adalah sahabatku. Tapi obrolan kita ini sesuai dengan tema kita hari ini ya. Apa tuh? Survival the fittest. Oh, survival of the fittest. Of the fittest. Yes. Ya, apa bahasa Indonesianya? survival udah jelas. Survival. Pertahanan. Oke. Fittest itu muat. Fittest. Kan Fittest fit. itu iya. Kan? Muat bertahan. Oh, muat bertahan. Makanya tadi kau ngomongin lambung. Lambung Kau muat untuk bertahan hidup. Bertahan hidup sekali makan sehari gitu ya. Betul nggak? Enggak. Oh, salah? Enggak. Padahal arti yang sesungguhnya adalah seleksi alam. Betul lah. Iya kan, seleksi alam kan? Survival of the fittest ya? Bener ya? Iya, cemana? Oh, jauh. Cemananya Jenda. Tapi yang kita obrolin nyambung loh. Iya, Kita ngomongin tadi fake. Nyambung dengan seleksi alam, bener. terus penjilat. Nyambung dengan seleksi alam. Karena itu adalah hal-hal atau tindakan-tindakan yang bisa kita lakukan untuk kita survive di kehidupan kita. Kita harus bisa menjilat. Walaupun mungkin kau nggak terlalu suka dibilang sebagai penjilat, tapi nggak bisa dipungkiri. Orang-orang yang jago jilat adalah orang-orang yang cepat naik. Betul, dan menurutku tapi juga menjilat. Cepat naik jumlah hatersnya ya. Nah, aku penasaran nih, kira-kira bintang tamu kita hari ini, dia pernah menjadi pelaku atau jangan-jangan korban dari jilatan-jilatan karir. Tapi bukan cuma karir aja sih yang butuh jilatan. Dalam percintaan bukannya juga butuh jilatan. Maksud saya begini, maksudnya begini. Maaf nih pemirsa. Aku langsung geleng-geleng loh. Maksudnya jilatan dalam hubungan asmara adalah ketika kau bisa mendamaikan hati pasanganmu ketika kau tahu kau telah melakukan kesalahan terhadap dia. Gitu loh. Sayang hanya yang di belakang tuh bukannya ngebantuin dari tadi. Pas kayak gini aja. Ini gitu. Dia meluruskan omongan dia sendiri. Iya nih, kau nggak ngeliat nih aku dari aku merinding loh. Ternyata masih bisa disapu ya barusan ya. Iya. Gitu. Dalam percintaan aku rasa memang bentukan dari penjilat, bukan penjilat sih, tapi menjilat atau juga fake dalam pertemanan, dalam pekerjaan, dalam cinta sebenarnya juga bisa menjadi modal. Bener kata Jenda, asal jangan melukai orang lain. Betul. Walaupun mostly kebanyakan kayak banyak gitu ya. kan salah menggunakan ilmu itu. Atau menggunakannya. mungkin dia nggak tahu menggunakan ilmu itu dengan baik dan benar, akhirnya dia menggunakan orang lain untuk loncatannya. Biasanya kayak gitu. Nih, seperti yang kita bilang tadi, kita mau tanya nih bintang tamu kita, dia pernah nggak jadi korban atau jangan-jangan dia pernah melakukan ini untuk survive di kehidupannya? Kayaknya korban sih. Kayaknya dia korban. Karena aku tadi nengok, nanti aku cerita lah. Oke. Kita perkenalkan dulu lah bintang tamu kita. Oke, bintang tamu kita di Cuan FM hari ini adalah Ardhito Pramono. Halo, Dito, apa
apa kabar? Kabar baik kita. Ya Langsung Allah. menjilat, langsung menjilat. Oh Nyenda, apa kabar? Aku nggak apa-apa. Kabar baik Dito. Cara tangannya, cara hadap badannya beda kali sama bintang tamu yang lain. Memang nyamannya kayak gini ya duduk aku dari tadi. Kayaknya lebih enak gini ya. Kayaknya kalau kayak gini panas kalau Jenda. Kayak panas, kayak keringetan kalau gini kok. Ya Allah enaknya dinginnya ya. Emang beda sama neraka sama surga gitu ya, beda ya. Ini aku sorry ya toh, aku memang resah kali kalau ada di sini. Kenapa gitu, Bang? Ini duduknya dia, partnerku. Iya, Langsung iya. kayak gitu. Di sini dari tadi nih ya, tim kreatif, orang markom semua. Wah, foto aku udah berapa episode di sini nggak ada pernah diajak foto. Betul. Ini kita kasih tahu, ini kita nggak fake ya. Tapi tadi ya, yang make upin kita semuanya pada kumpul gini. Abis make up, foto yuk sama Ardhito. Bintang tamu yang lain tidak hadir, tidak ada. Biasanya bintang tamu lagi pemanasan di sini, kalian di situ, di samping. Duduk. Buka kertas. Ini semuanya megang HP. Megang HP. Nggak tahu mau ngapain tuh gini-gini. Iya. Ardhito. Tadi toh waktu kita turun, kan kita papasan tuh di lift. Iya. Kita mau turun, Ardhito baru naik. Hai Ardhito. Tuh perempuan-perempuan yang di dalam lift itu, apa kita keluar ya? Apa kita gosip di luar ya? Udah aku bongkar aja, aku anaknya nggak Semuanya fake. kena. Nih, Apa tadi sih, masalah fake? clip on tadi. Mana? Iya. Nggak usah aku sebut namanya. Tadi dipasangin kan Yang tuh. depannya loop, belakangnya nak kan? Gue bingung, Alisan. Kenapa? Dibikin rumit kali sama dia. Ini kerannya, tapi dari jauh dia ngomong. Dari jauh. Keluarin aja. Akhirnya kan ribet kan. Itu juga bisa lu aja nggak yang kesini gitu Iya, kan. Lu pakein aja deh gitu. Dia bener Lu bisa pakein. lembut kali. Biasanya Tekonku dililit. Ini bang, ini terlilit katanya. ini lembut kali. Kali toh. kok beda. Apakah ini kita harus survive ya dari kehidupan kayak gini ya? Inilah Aduh, susahnya seleksi survive alam. sebagai orang jelek kayak aku ya gitu. Enggak dong. Kayak gitu. Tapi toh Iya. bentuk dari seleksi alamnya Dito kan banyak tuh. Seleksi-seleksi alam yang terjadi di dunia perkantoran. Bener, sempat ngalamin juga dunia perkantoran ya. Emang Ardhito pernah kerja kantoran? Pernah kerja 9 to 5 waktu itu. Nah itu Five serius? 9 to 5. Berapa lama? 2 tahun, hampir 2 3 tahun. Nah, hampir. Ih, lama itu loh. Lumayan, Iya loh. lumayan. 2 tahun. Berarti dengan kerja 9 to 5 itu pernah nggak kayak ngalamin yang politik kantor yang Banget. ketemu sama orang-orang fake gitu? Wah banget. Dan yang fake itu adalah sahabat gue sendiri. Jadi, Serius? Jadi Oke. sahabat gue tuh deket banget sama bos gue, yang dimana gue ngelihat kinerjanya dia itu nggak sebegitunya lah. Sebenarnya. Sebenarnya. Oke. Tapi karena anaknya asik, tahu kesukaan bos kayak apa, dia naik tuh sekarang tuh. Oh. Wah luar biasa deh. Nah, tapi kan ini bisa jadi pembelajaran ya, Sobat Cuan. Dia naik, dia tahu kesukaan bos. Berarti kan dia ada effort di situ, Jenda. Untuk Betul. cari tahu bosnya sukanya apa. Bener. Bosnya suka orang pekerja yang seperti apa karakternya. Bener. Dan dia mau merubah menjadi seperti kesukaan bosnya. Iya, bener. Bukannya itu kita patut untuk apresiasi orang-orang yang effort seperti itu. Walaupun ujung-ujungnya ya fake anyway gitu. Iya, dia banyak sih kayak hal-hal kayak bos gue suka Pokemon, aku mau jadi Pokemon aja gitu. Terus dia jadi Pokemon gitu. Bawa orangnya ke sini lah, aku pengen tahu orang-orangnya. Enggak. Maksud aku kalau misalnya kau tiba-tiba lebih rajin, aku bisa terima. Kalau kau tiba-tiba datang ke kantor jadi Pokemon, kan aku yang emosi, ya kan? Sini ku tangkep kau, aku bilang kayak gitu, ya kan? Ku lempari bola. Enggak kayak gini, kayak misalnya contoh simpel. Waktu itu bos gue marah sama OB gara-gara di kulkas nggak ada es. Oke. Terus habis itu besokannya pas bos gue lagi pengen bikin teh manis, tiba-tiba, udah ada es nih, siapa yang bikin? Dia, gue yang bikin, gitu. Oh, pinter Kayak gitu-gitu. Iya. Tapi pinter. Tapi balik lagi ini bisa jadi sebenarnya semacam effort. Iya, Dia ada effortnya. Cuman yang jadi masalah adalah, nah itu sebenarnya yang jadi masalah di sini adalah dia menjatuhkan OB-nya secara tidak langsung. Bener. Iya Walaupun sih dia ya. nyebut OB-nya kan. Iya. Ketika Iya. kita ngambil pekerjaan orang lain dan kita merasa melakukan itu lebih baik, bisa lebih baik dari apa yang dilakukan oleh teman sekerja kita, di situ masalahnya. Kadang. Padahal di dalam perusahaan-perusahaan yang sudah bonafit, sudah berjalan baik, itu job desk kan sudah jelas.
Siapa-siapa aja tugasnya. Betul. Nah, Iya, seringkali kita mengambil pekerjaan yang kalau memang itu inisiatifnya untuk kemajuan perusahaan, misalkan ada teman kita yang keteter sementara klien udah nunggu deadline. Kita bantu, it's okay. Tapi ini kan cuman perkara es batu. Iya. Perusahaan kau nggak akan turun sahamnya kalau kulkasnya pun hilang, nggak akan turun sahamnya. Apalagi kalau kulkasnya nggak ada es batu gitu ya kan. Cuma perkara es batu dan kasihan yang dia jatuhkan di situ secara tidak langsung adalah OB yang posisinya sebenarnya mungkin dia outsource. Oh, oke. Dan tapi itu semua bisa menurut gue ya dari penjilat atau ngejilat banyak juga kan di skena gue nggak tahu ya di skena perfilman gitu kan juga banyak lah terjadi. Betul. Iya dong. Oke. Ini agak Kita nggak tahu. nggak, banyak deh gitu. Kau di menyinggung skena. langsung orangnya soalnya. Ngejilat itu jadi bagian satu bagian pekerjaan untuk manajer nyari kerjaan gitu kan kayak nyabun dulu bahasanya nyabun. Oh, nyabun. Bahasanya nyabun. Wow, oke. Ya kan nyabun dulu gue licinin dulu terus dapat kerjaan gitu. Tapi yang satu-satunya yang bisa ngejawab itu semua adalah integrity sih. Wow. Iya nggak sih? Kayak kalau Iya. misalnya lo ngerasa diri lo berkualitas and qualify untuk melakukan pekerjaan itu ya ngejilat atau nyabun, sah-sah aja. Tuh kan nggak apa-apa, tergantung niatan awalnya dan tidak ada korban harusnya di situ. Betul. Dan bawa manfaat untuk orang banyak Bener. juga. Betul. Oke, nanti kita akan ngulik lebih dalam nih soal jilatan-jilatan di profesi-profesi lain yang sempat di-spill dikit sama Ardito. Tapi aku penasaran, ternyata Ardito pernah kerja 9 to 5 selama 2 tahun. Apakah ini jadi sumber inspirasi Ardito untuk lagunya 9 to 5? Yes. Iya kan? Yes. Oke. Oh, iya. Sebelum kita obrolin Jilatan. jilatan 9 to 5-nya, kita dengerin aja yuk, Toh. Nyanyiin dong, Toh, 9 to 5. Ini dia Ardito Pramono. Show it to me, your salary. When I'm feeling under, it lighten me. Oh, you crazy moon. I work from 9 to 5. I don't know where to find you every day. I'm working hard from 9 to 5. Been waiting for that promotion you said, but it's been years and I'm hanging on subside. If I could be on a magazine next to Conan, wouldn't it be fine? Oh, I'm just a guy who works 9 to 5. Is it something mental thing to say? I dream of getting paid on time. I know say yes too easily. Life isn't always like love at first sight. Bye da 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 ba 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 da ba 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 do da 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 ba ba da ba da ba da 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 ba 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 da ba da ba da. So tell me, Sheena, is it fun to stay? Why you miss working every time? Is it a fundamental thing to say? Love isn't always like love at first sight. If I could be on a magazine next to
Conan, wouldn't it be fine? Oh, I'm just a guy. No, I'm just a guy. Oh, I'm just a guy. Works 9 to 5. 9 to 5. Yes. Inspirasinya berarti dari pekerjaan 2 tahun 9 to 5 itu, Tok? Iya. Tok, apa yang bikin Capek banget. Ardito? Nah, apa yang bikin akhirnya berhenti? Udah cukup 2 tahun. Karena waktu itu di tengah, gua kerja di sebuah agency company gitu. Oke. Terus habis itu kan kenal sama banyak YouTuber dan klien-klien ya. Gitu. Terus ada salah satu YouTuber, dia tahu gua kerja di divisi musik gitu. Terus si orang ini juga tahu gua pernah main teater gitu-gitu. Terus dia ngajakin, gue pengen bikin web series nih, mau ikutan nggak main gitu. Ayo dong ikutan main. Terus gue tanya sama director sama produsernya, kalian udah punya lagu belum? Nah ini bagian dari ngejilat nih. Oke, oke. Ini nih, jilatan kan? yang positif How to kayaknya ya. survive. Ya Yes. kan, how to survive kan. Terus belum ada lagu gitu. Pakai lagu apa? Kita cari musik-musik gratis aja, royalty free gitu. Oh sayang banget produksi kayak gini pakai musik royalty. Gue bikinin ya gitu. Terus tapi gue nggak ada budget buat musik. Nggak apa-apa. Ini kan barter kan jatuhnya. Gue bikinin 2 musik buat lo, tapi lagu gue dipakai terus di semua episode. Dari beauty series itu. Akhirnya alhasil setelah gue bikin 2 lagu itu, keluarlah lagu gue yang akhirnya menyelamatkan hidup gue sampai sekarang, berjudul Bitter Love. Oh, dari situ. Dari situ. Dari series itu. Oke. Dari series itu. Nah akhirnya lagunya lumayan naik, YouTube gue lumayan naik, demand panggung di luar kantor setiap weekend juga naik. Terus udah mulai ngeliat tuh antara gaji kantor sama gaji nyanyi gitu kan. Iya nyanyi aja deh gitu. Akhirnya gue tinggalin 9 to 5. Dengan yang nggak bangun pagi itu ya, nggak mesti bangun pagi. Oh, itu Itu alasannya. sih. Nah ini bentukan jilatan yang nggak ngerusak orang lain, nggak ngambil rejeki orang lain juga, tapi juga menguntungkan buat diri kita sendiri dan untuk orang yang menerima jasa pekerjaan dari kita gitu ya kan. Unsur ngejilatnya tadi di kata sayang. Sayang udah produksian seniat ini. Produksi seniat ini. Itu kan kita ngejilat, kita ngangkat dia kan. Bener, Kita ngangkat bener. dia. Filmmu tuh bagus loh. Harus ada lagu yang bagus juga. Nah, tapi dia tidak menjatuhkan siapapun. Itu yang paling penting sebenarnya. Iya. Kecuali kalau misalnya ada ternyata musisi, tapi dia kayaknya nggak capable untuk ini deh bikin musik ini. Misalkan udah pakai Itu beda tuh. Ini udah ada nih musiknya dari grup RW8 misalkan. RW8 terus ya. Dari episode 3 aku hitung-hitung ya. RW8 aja. Ini yang paling aman. Oh, ini yang daripada paling aku sebut nanti Maroon 5 kan jauh Iya, kali iya, kan. iya. RW8. Musisi RW8? Apa RW8? Oh, di RW17 nggak diterima lagunya. Mending pakai laguku. Nah, itu kan kita ngejatuhin. Tapi kan di dunia di sekitar kita juga pasti ada orang-orang yang kayak gitu tuh, yang di depan kita kayak lo kok manis ya di depan aku, tapi ternyata di belakang kita dia nyeritain backstabbing apa segala macam. Itu pernah kejadian nggak di dunia kerjanya Ardito? Di dunia kerja ada sempat kejadian gitu. Gue sempat dituduh menjadi seorang yang backstabber juga. Oh ya? Sering banget. Wah. Kita punya 3 sahabat, kita bertiga sahabatan gitu. Terus habis itu gue ngomongin, kok dia beda ya jadinya ya gitu. Padahal sahabatan ya, Tok? Sahabatan Oke. gitu. Terus gue ngomong sama salah satu sahabat gue juga ini, kok dia beda ya sekarang ya. Tapi sahabat gue gak ngomong ke siapa-siapa gitu. Tapi dia seakan-akan tahu kalau gue ngomongin gitu. Terus lu sebarin nih ke semua orang katanya gue beda gitu. Jadi gue, waduh, gue sebenarnya malas banget dengan drama-drama. Drama-drama, Gitu. Jadi kalau misalnya menurut gue ada yang salah di mata gue ya gue akan ngomong langsung ke orangnya. Nggak usah nyimpen-nyimpen atau pakai bantuan orang lain untuk menyampaikan. Iya. Tapi Ardito adalah tipikal orang, udah aku pantang nih untuk fake-fakean, mendingan kau marah karena kejujuran aku daripada kau seneng karena kebohongan aku gitu ya. Oh, jilatan aku. Itu cowok temen-temenmu? Cowok bertiga. Aku punya temen cewek, aku kira itu circle cewek yang biasanya Yang kayak kayak gitu. gitu. Oh. Yang biasanya kan mereka mau ngumpul, janjian berlima, tapi yang kelima belum datang nih toh, biasa gitu kan. Yang empatnya udah ngomong, tahu nggak? Dia minggu lalu dia posting ini loh, dia posting, pokoknya dijelek-jelekin. Begitu dia datang nih yang kelima, Hai Beb, kita nungguin banget loh dari tadi ya ampun. Yang biasa keluar gini,
ya palingan juga telat gara-gara abis sama si itu tuh. Nah, Ya. bisa kayak gitu tuh. Kenapa kau kok kayak ngerasa? Enggak tahu, kita nggak relate sama yang kayak gitu. Ya ampun, ini kayak diblak-blakin banget teman-teman aku dan kelakuanku ya. Tapi kan itu kan temanku. Oh ya itu temanmu. Temenan kayaknya teman kita. Orang yang sama kayaknya. Kita ngomongin aja deh. Orangnya di sini. Tapi memang parah sih untuk kalau misalnya Jenda sendiri deh. Di sekitar kita tuh kan banyak juga ya orang-orang yang fake, mohon maaf gitu ya kan, di depan manis-manis, kok di belakang kalau lagi meeting kita belum datang kok kita duluan nih, pekerjaan kita duluan nih yang dihajarin gitu ya kan. Itu Jenda pernah nggak punya pengalaman kayak gitu, Jenda? Pernah. Aku sering dapat apresiasi, misal, wih Bang Jen keren lah ya pencapaiannya sekarang, main film juga, ada di sini, keren gitu, kayak dapat apresiasi gitu. Tapi sedihnya aku tuh dapat info sebelumnya bahwa orang yang sama ini kemarin udah ngejatuhin aku dengan yang ngapain sih dia ada di situ, nggak lucu juga, mendingan lucuan si ini, si A, si B. Ya, tapi aku orang yang selalu yakin dan percaya bahwa value kita tidak akan pernah dipengaruhi oleh apa kata orang. Betul. Jadi ketika aku tahu dia ngejelekin aku tapi nge-fake di depan sosok dia mengapresiasi, yang aku tangkap adalah apresiasinya, ya udah. Thank you. Aku selalu jadikan oke, makasih, dan apapun yang di belakang aku tahu jadi bahan lucu-lucuan aja jadinya. Oke. Tapi mungkin ini adalah bentuk survivalnya kita juga, walaupun kita tahu ini orang jahat sama kita, tapi somehow kita kayak ya udah deh, kita juga fake aja deh, pura-pura nggak tahu apa yang udah dia lakukan. Akhirnya ke kita. aku juga gitu, kayak tadi kan. Akhirnya aku pura-pura nggak tahu juga kan. Bener. Akhirnya kita jadi bunglon juga, kayak kita mengubah yang tadinya kita bisa emosi nih sama dia, tapi enggak deh, daripada nanti pekerjaan kita rusak, nama kita jelek, image kita jelek gitu tuh. Kalau Ardhito sendiri, pernah nggak? Kau tuh lagi pengen marah banget nih, karena aku tahu dia orang jahat, tapi aku tahan gitu. Ada nggak? Lagi sering mengalami itu sih gitu, karena lagi banyak ketemu orang, lagi banyak ketemu teman-teman baru, terus banyak berharap sama orang baru gitu ya, karena kan di beberapa tahun belakangan ini banyak ketemu orang yang salah gitu. Terus habis itu akhirnya ketemu sama teman baru, terus masuk ke dunianya mereka, terus ada satu hari kok tiba-tiba dia bilang di belakang aku nih, bener-bener ngomongin di belakang aku, dan dia nggak tahu kalau aku ada di situ. Dia bilang ya kita manfaatin aja. Dia bilang manfaatin, gue jadi lebih kaya. Dia bilang gitu. Wah, rasanya sih itu udah mau marahnya luar biasa. Cuman ya kalau misalnya kita marah, dibilangnya nanti lo ikutin bad thoughts lo doang, itu pikiran kotor lo aja gitu. Cuman yang gue lakukan adalah oke, gue diem aja, gue sadar integrity gue gimana, gitu. Gue agak curhat sedikit nih ya, maksudnya gue kena masalah berpuluh-puluh kali, tapi gue masih tetap di sini kok, gitu. Gue masih bisa kasih makan anak gue, gitu kan. Jadi kayak nggak ada dia doang satu sih, gue bisa berdiri sendiri juga anyway, gitu. Aduh, jadi curhat gue. Enggak, maksudnya memang di sini kita pancing orang untuk curhat sih, merasa habis curhat bisa nginep kan. Wow, ngecas handphone dulu deh, Ton. Oke. Nanti kita akan ngebahas lagi soal fake-fakean di sekitar kita. Apakah itu bentuk dari seleksi alam kamu untuk tetap survive di sini ya. Tapi sekarang karena tadi kita udah nyinggung-nyinggung soal teman-teman yang fake ya kan di sekitar kita. Ardhito juga punya nih lagu yang ada fake-nya. Betul. Tapi ini hanya judul ya, Fake Optics. Boleh ya, Toh? Boleh dong. Ini lagu beneran tentang orang fake sih. Pas sekali, bukan bridging, ini emang betul. Ini untuk kamu ya, wahai fake people. Mukanya harus kayak gitu ya, fake people. Ardhito. If I could picture all my friends in this lonely world, it would be 100,000 pictures on my head. But then I realized that my life's been so much a mess. Be only just you and me, friend. My life
food for someone who always been their cook. Thought it'd be the one pleasure, it's always mine. It's goodbye for the best, all the blessings for the rest. Do 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 do. Here, there, everywhere, fake optics are the same mistake. Wouldn't be so surprised to find the place. You are my future hope. Please don't make the same mistake. 'Cause I want you to be free. I want you to be free. Fake Optics. Ini juga tentang pertemanan yang fake-fake itu, Tok. Jadi ceritanya tentang dulu gue pernah punya manajemen gitu ya. Terus habis itu ternyata manajer gue, klasik lah manajer gue menyembunyikan suatu hal yang tidak gue tahu. Terus habis itu ya gitulah. Ih, jahat ya. Ini manajer-manajer kita juga harus lihat episode ini ya. Bagaimana cara kami melihat kalian saat ini. Iya, maksud aku kan kalau Ardhito ya, kalau misalnya dijahatin kan bisa jadi karya. Kalau aku cuma jadi air mata, jadi jangan jahatin aku ya. Halo manajer, I love you. Kita temen loh, jangan sampai tersakiti dan ketipu sama teman sendiri. Itu kayaknya lebih sakit adalah kalau dulu efek rumah kaca adalah atau Monkey to Millionaire ya, mereka yang paling kita sayangi, yang paling mampu menyakiti, ya kan? Merah. Jadi jangan sampai deh orang yang kita sayang, dia pula yang jahat gitu ya kan? Karena sakitnya double gitu. Iya benar. Aduh, gue jadi pengen denger lagu itu. Ini lagu soal fake loh, tapi nggak tahu ya. Aku nih cowok nih ya, denger lagu ini tuh kayak semua lagunya itu kan tadi lagu 9 to 5 soal fake. Belum percintaan. Tapi aku tuh kayak udah larut gitu. Gimana cewek-cewek yang maksudnya dinyanyiin langsung di depannya Dito. Nah gitu. Makanya tadi nggak dinyanyiin sama Dito cuma lewat aja begitu kan perilakunya ya. Mereka megang HP. Tidak ada fake-fake-nya loh perempuan-perempuan ini. Diperes loh. Diperes ngapain? Begitu ya. Sampai kayak gitu kali. Begitu ya. Walah. Segitunya ya auramu ya. Tapi, ya buat cewek-cewek di sana aku udah pernah dinyanyiin Ardhito sedekat ini. Jangan iri, jangan iri, jangan iri benci, jangan toh udah toh. Diiringin tuh kita. Ini ngomong-ngomong soal fake, cinta yang fake nantilah kita ngomongin karena yang menurut aku sakit itu adalah ketika kita diolah sama teman sendiri. Ardhito nggak tahu sih kasusnya seperti apa yang kemarin itu ya, yang tadi fake optics. Tapi menurut aku yang paling sedih adalah ketika hubungan persahabatan atau hubungan apapun di kehidupan kita rusak hanya gara-gara uang, Tok. Tapi itu paling mungkin dan paling sering sih biasanya. Iya, paling krusial ya. Iya kan, uang itu. Kayak aku yang paling aku hati-hati adalah bahkan meminjam dan dipinjemin. Yes. Gitu loh. Jadi meminjamkan dan meminjam. Itu aku tuh hati-hati banget. Pernah dengar nggak katanya uang itu bisa memutus tali persaudaraan? Tali persaudaraan aja bisa putus gara-gara... Sekarang dibalik loh sama orang-orang itu loh. Apa tuh? Agar silaturahmi tak putus, bolehlah pinjam 100. Iya kan? Sekarang begituin loh. Diancem. Iya. Diancem loh kita. Maksudku kalau mau silaturahmi nggak putus, main kau ke rumah. Mamaku masak, makan gitu ya. Pinjam 100 abis itu kau hilang, putus tuh semuanya tuh. Hilang abis gitu. Apalagi untuk orang-orang yang yes man. Ardhito, apakah kamu termasuk orang-orang yes man yang sulit sekali untuk bilang, aduh gua nggak punya lagi men, maaf nih. Nggak, gue yes man-nya ya udah gue kasih aja gitu. Sampai kemarin ada WhatsApp dari Robert Downey Jr. Oh my god, bestie parah. Iron Man. Temen kumon ya, temen kumon ya. Iya, temen kumon. Dia bilang,
Halo, saya Robert Downey Jr. Saya bisa bahasa Indonesia sedikit-sedikit. Mungkin itu tipuan ya Ardhito. Mohon maaf, ternyata kamu kayak perempuan-perempuan yang ketipu sama cowok-cowok Korea ya. Gambarnya kan cowok-cowok Korea. Sumpah banyak yang kayak gitu. Terus. Robert Downey Jr. bisa bahasa Indonesia. Minjem duit 100. Duit 100 aku transfer gitu. Kok transfer? 100. Aku nggak tahu ya apakah dia memang baik atau memang agak kurang ya Ardhito ya. Robert Downey Jr. pakai bahasa Terus Indonesia. ada juga satu kejadian gitu kan. Kok dia bilang ada temanku lagi di dalam lah gitu kan. Terus habis itu ini nih dia lagi gini. Pinjam duit gitu. Dia minta duit gitu ya katanya. Minta duit ya udah aku pinjemin kan duitnya. Terus pas aku telepon temanku, "Gak pernah gue dapet duit dari lu." Loh, itu siapa? Pas aku telepon orangnya, "Gini Bang, sebenarnya gue lagi usaha," dia bilang gitu. Terus habis itu aku samperin ke kampungnya, dia punya sawah ternyata 4 petak. Oke. Dari itu. duitmu? Iya, serius tuh udah jadi 4 sawah 4 petak ya. Oh my god, tapi ya bagus juga ya kalau Bagus. jadi bentuk gitu. Sebenarnya orang-orang yang minjam kayak begitu, salah satu yang bisa kita lakukan adalah kita ngasih advice finansial kan sebenarnya. Oke. Ada orang yang minjam, tapi kita tahu nih misalkan aktivitas dia party every night. Gaya hidup. Misalkan gaya hidup. Oke. Kita bisa kasih masukan. Apa Mungkin tuh? uang yang kau pakai untuk minimal, oke kau ke klub mungkin cuma pakai invitation, nggak bayar bilangnya gitu kan. Mungkin, Tapi minimal ongkos yang kau pakai buat taksi online itu bisa kau pakai untuk investasi, bisa kau pakai buat nabung. Iya. Jadi kan lebih financially fit. Betul. Ya dipilih-pilih aja apa kebutuhannya ya. Yang penting jangan sampai gaya hidupmu merusak persahabatan, ya Betul, kan? betul. Orang finansial belum fit, kenapa gayamu selangit? Iya. Wah. Nemu. Sakit gitu. Tapi dengan bisa banget itu ya jadi quotes ya kan jadi tagline baru tuh. Tapi dengan kemurahan hati Ardhito Pramono ya kan yang sulit bilang enggak. Bahkan tadi ada orang minjem bukan dicek dulu bener atau enggak nih untuk bantuin teman gitu ya kan. Bener. Pernah nggak jadi masalah ke pasangan kayak ih kamu sih terlalu baik jadi orang gitu. Pernah sih. Jadi marah gitu. Sering kayak udah jangan boros-boros Dito gitu misalnya pasangan gue ngomong gitu. Terus gue pernah ngeliat dari main monopoli sih. Oke. Financial pemikiran kita secara finansial ya. Gitu. Kalau gue di monopoli tuh gue beli. Yes. Nah kalau pasangan gue duit tuh udah banyak udah segini gak dibeli apapun. Nggak dibeli apapun ya. Iya. Gitu. Itu tapi juga itu dari situ bisa kelihatan tau. Iya, habitnya kita ya. Habit spending kita. Iya. Kita impulsif atau enggak. Oh. Gitu. Nah kebetulan pasangan gue itu emang nabung aja, nggak pernah dia beliin apapun. Wah, Karena hebat di ya. Monopoli nggak ada beli tas Dior, tas Makeup Gucci, itu nggak ada. nggak ada. Sama kalau misalnya kita bertiga main monopoli ya, kalau Ardhito abis kayak beli hotel kan sama rumah segala macem gitu kan. Kalau Jenda mungkin isinya bukan hotel, bukan rumah, bukan petakan itu, botol kali ya Jenda. Nah ini kalau misalnya ngomongin soal si kepasangan juga jadi berantem nih ya kan. Pernah nggak pasangan bete terus Ardhito kayak nggak tahu harus gimana, dan biasanya kalau misalnya pasangan lagi marah sama kamu tuh ngelakuin apa sih Tok biar dia kayak gitu lagi Tok. Jelek lagi muka aku ya Bentar tau. Enak. Itu udah pernah gue lakuin. Itu sampai sekarang gue masih nyari sebenarnya gitu. Oh iya, belum dapet formulanya Tok. Belum. Dari gue beliin tas udah. Gue beliin make up udah. Gue beliin apa namanya? Skincare. Oke, udah. Terus habis itu gue hibur, gue nyanyiin, basi banget gitu kan. Oh dia bilang gitu? Iya, jadi... andai kau bisa melihat perempuan-perempuan ini ya Kak, gitu ya kan? Kayaknya dia kayak, aduh masih bingung, masih nyari formulanya sampai sekarang. Kasih tau lah Jenda formulanya apa? Sudah ya dilakukan. kan. Ini sudah. Sudahin aja, mendingan dinyanyiin lagu Sudah aja dah. Patah kasar sekali bosku. Aku suka hostnya yang ini. Langsung saja Ardhito Pramono, sudah.
Sudahi semua bicara. Ku ingin segera berdua. Dan pagi menjelang melahirkan mentari. Pagi dan sudahi semua prasangka. Dunia berputarlah saja. Akan peristiwa yang takkan terulangi lagi dan sudahi malam yang duka. Dunia kau kan baik saja. Hujan akan tiba melahirkan pelangi. Belajar memahami masa depan. Takkan yang disimpan akan tenang. Melahirkan semua nada indah. Mencoba menjadi bahagiamu sendiri. Menurut aku kalau aku jadi cewek terus berantem sama Ardhito dinyanyiin Sudah tadi, aku iya nggak apa-apa kok, aku lupa. Kakak jambak diri sendiri kan tuh biasanya. Aku memang kufur nikmat gitu. Gitu lah. Tapi kenapa tadi aku bilang sudah sebenarnya Kak Dito? Sebenarnya karena memang laki-laki tuh sering kali ketika bertengkar dengan kekasihnya, kami tuh memang sudah nggak tahu ini gimana lagi nge-treatnya. Karena memang pada saat bertengkar itu biasanya perempuan dia limitnya juga dia naikin limitnya. Ya udah terus bujuk aku lagi. Lakukan itu lagi. Walaupun sebenarnya buat si perempuan masalahnya sudah selesai nih. Tapi aku tuh masih pengen bujuk. Tetap effort, berjuang terus. Itu kan sebenarnya yang kalian mau kan? Iya kan? Iya. aku nggak nolak lagi. Memang dibujuk, jadi dibujukin. Memang tidak ada. Maksudnya kalau ditanya formula yang tepat tidak ada formulanya. Yang ada adalah kepuasan dari si ceweknya sendiri untuk berkata, iya effortmu sudah cukup. Itu kan sebenarnya. Tapi Ardhito kalau misalnya lagi bermasalah sama pasangan tuh tipikal yang suka lama-lama, ya udah deh biarin aja deh dia sampai akhirnya dia menemukan damainya dan akhirnya kembali baik-baik aja, atau terus yang kayak ngepus. Neror. Gue neror. Oh iya. Oh oke. Dibilang gila. Tuh dia nggak ada capek-capeknya, Jenda. Tapi kan itu juga yang cewek mau sebenarnya kan. Yang kadang dia juga sengaja nggak bales WA-nya. Bener, dia sengaja nggak balas terus gue neror. Terus biasanya kan cewek digituin kan marah ya, ya kan kayak apaan sih kok jadi neror gini, terus mikir, terus rekonsiliasi lagi, ya udahlah tinggalin aja lah gitu. Zaman dulu tuh gitu. Oh, zaman dulu gitu. Tapi kan tuh ada kalanya kita juga cowok nih, kayaknya kita juga punya limit untuk ngasih effort, untuk neror. Kita punya limit juga kan. Ada kan. Nah, gimana kita menyesuaikan dengan moodnya si cewek kita, dengan limit kita tuh gimana? Pernah nggak sampai ketemu kita sudah di limit tapi dia masih nge-push terus untuk kita ngasih effort? Pernah nggak kau sampai posisi itu? Pernah. Sampai eyang gue waktu itu gue curhat sama eyang gue, kan gue paling dekat sama eyang gue ya. Eyang gue bilang, ya udahlah Dito jangan ngelawan arus, katanya gitu. Jadi kalau misalnya memang orang ini
Nggak bisa? Memang nggak bisa, memang dia nggak bisa, memang nggak cocok. Ikhlasin sama kamu, aja ikhlasin memang. aja. Oh, udah seleksi alamnya udah berhenti di sini. Bentuk Nah, adaptasinya adalah kita tidak bisa mengorbankan diri kita terus-menerus. Terus-terusan, ya. Gitu. Karena jangan sampai kita tadinya mau bertahan terhadap hubungan ini, tapi justru kitanya itu ngerusak diri kita sendiri. Betul. Daripada kita sendiri yang gila dalam tanda kutip ya, memang ada hal-hal yang harus kita ikhlasin aja. Memang sudah masanya untuk ini usai, udah punah nih. Rasa cintanya dia ke aku udah punah, ya kan? Terus juga sabar aku juga udah habis, ya kan? Dan effort aku juga udah nggak ada stoknya lagi nih sis. Udah sama kayak burung dodo, punah. Burung dodo. Ada yang tahu burung dodo di sini? Burung dodo adalah burung yang tidak bisa terbang. Ya, burung dodo. Dia punah karena nggak bisa terbang. Iya. Iya. Aku cuma jawab iya. 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 Ada banyak loh Ada. burung yang nggak bisa terbang tapi nggak punah. Bentar apa Jenda? Bentar nih, saya pengetahuan burung saya minim banget nih. Bentar deh, gatel hidung aku. Ada burung-burung yang selain burung dodo yang nggak bisa berenang. Berenang. Saya tiba-tiba keringetan ya, tadi nggak ada keringetan nih. Nah, oke, ya udah deh, burung dodo pokoknya udah punah. Yang penting ya jangan, kita tahu limitnya, benar tadi pertanyaan Jenda ya kan, sampai di mana limitnya. Kita harus tahu kapan kita harus harus legowo. Ya udah, emang seleksi alam. Pertemananku memang udah nggak bisa lagi dilanjutkan. Karena ya dia terlalu fake, aku nggak bisa nerima ke-fakean itu, kepalsuan itu. Atau ya sorry sayang, memang akulah seperti ini. Kalau memang kau nggak bisa nerima aku, ya berarti memang seleksi alam aja, hubungan kita udah sampai di sini, udah nggak perlu diperjuangkan lagi gitu. Cuman kalau pada kasusnya Ardhito tadi adalah dia sudah melakukan segala upaya cara, untuk memberikan treat terbaik. Untuk artinya kan ketika kita memberikan treat terbaik adalah kita sebenarnya sudah berusaha untuk beradaptasi nih. Yes. Dalam proses itulah menekan ego, udah pasti. Menekan ego, ya betul. Menekan ego adalah proses adaptasi yang paling sulit sebenarnya buat manusia. Iya, hebat. Kayak kita dikasih kompresor gitu loh, kita dikasih ngekompres lagi, Tekanan lagi. Nggak tahu thresholdnya sampai mana kan. Betul, sampai akhirnya itu udah over limit yang akhirnya rusak tuh mesin semuanya. Nah. Udah nggak bisa function, ya kan? Oke. Nah, sebelum sampai limit itu ya kita udah tahu lah kapan harus, ya udah, oke, bye pekerjaanku yang penuh dengan orang-orang palsu. Aku nggak di sini gitu. Ini kau lagi pamit kemana sih? Enggak. Untuk orang-orang yang ya gitu deh ya. Semangat resign-nya. Sering kali aku mau resign pokoknya. Resign. Aku mau resign. Ngomong mulu lo. Terakhir kau ngomong kayaknya 3 tahun lalu. Tapi nggak resign. Nggak resign juga. Tapi heboh mulu di close friend pada ngomongin soal bos gitu ya kan. Tapi nggak resign. Bener. Ada di close friend-nya Dito kayak gitu juga? Iya, kebetulan PA gue nge-close friend. Kita nggak ada ngarang-ngarahin loh. Nggak ada, ya Allah. Banyak mau nih nyari baju warna merah. Dia lupa ngeluarin Dito dari close friend-nya. Dia nggak tahu salah satu close friend-nya adalah akun bayangan Dito. Lo punya akun bayangan Tok? Nggak. Oh iya, langsung berhenti lagi. Mungkin dikasih tahu lah. Nggak mungkin ya lagi. Oke, jadi pokoknya sobat close friendku, sobat cuan, yang penting kamu udah tahu ya limitnya di mana sampai di mana juga, ya kan. Dan semoga ya kalian terjauh lah dari hal-hal fake. Betul. Ya kan, dari pekerjaan yang membunuhmu secara perlahan, membunuh karaktermu. Betul. Jangan sampai kayak gitu terjadi. Tetap berusaha untuk beradaptasi, tapi jangan sampai mengorbankan diri. Yes, dan semoga harinya kalian akan fine selalu. Fine today. Tadi aku dikatain patah kali. Patah kasar berikutnya. Lebih patah. Gila, host yang nge-bridging terlalu smooth udah terlalu banyak di Jakarta. Betul. Bagaimana kalau misalnya hostnya kita bikin host patah kasar? Betul. Dan tugasnya bintang tamu sebenarnya untuk bikin bridging yang lembut. Dia paham banget, kan penyiar. Iya kan? Toh, fine today dong, Toh. Oke, fine today ya. Ini lagu untuk teman-teman di luar sana yang capek, mungkin udah nonton ini lagi pulang kerja. Terus habis itu lihat ke sekitar, kanan kiri. Ternyata hidup tuh gak cuma satu arah aja.
bisa ngeliat kanan, bisa ngeliat kiri, bisa ngeliat atas, bawah. Dan kita sadarin kalau, oh, I think we're gonna be fine today. Oke. Kan Tuh, bener kan? contoh bridging yang Itu lembut yang smooth kayak gini. gitu. Ardito, the new host of Cuan FM. Dito, fine today. We will find a way to be honest, make no mistake. Sometimes I pray. Tell me how to make you stay. And you always going to be the one for me. There will be fine today. Have a drink for the old time. Perfect time to say you are my happiness. And you always going to be the one for me. There were times when it rains, just a thing can we sing. It's too much for a little time to fade. But you saved the day. And you saved the day. And you always going to be the one for me. Love this. Lagu penguat untuk orang-orang yang sekarang lagi merasa lemah nih, ya kan, Betul. Sobat Cuan ya. Mungkin kalau bisa kita nutup obrolan kita hari ini sama Ardito Pramono tentang bagaimana seleksi alam di kehidupan nyatanya kita, gitu ya. Cuma pengen ngingetin satu hal sih, Tuhan kasih setiap cobaan menyertakan dengan solusinya. Betul. Jadi kalau misalnya sekarang lagi punya masalah, percayalah mungkin karena sekarang lagi kalut, jadi nggak kelihatan jalan keluarnya di mana. Tapi kalau misalnya kamu ngasih waktu, tenang dulu, mudah-mudahan jalannya lebih cepat kelihatan. Dan biasanya nanti setelah kita melewati fase itu, kita udah bisa menertawakan masa-masa sulit kita dulu. Gitu. Ya pokoknya kalau misalnya gagal di percintaan, pertemanan, karir, itu ya masih bisa kita cari solusinya rame-rame gitu ya kan. Tapi kalau jangan sampai kamu gagal di finansial. Wih. Soal finansial ya kan di OCBC NSP udah ada nih supaya kita lebih financially fit. Kita tahu lah ada yang namanya fitur One Mobile-nya OCBC NSP. Itu di dalam tuh ada beberapa fitur yang bisa ngebantu kita untuk lebih financially fit. Nah, dari nyala, ruang menyala. Bener. Terus di situ juga bisa investasi, nabung. Nabung emas. Yes. Itu nabung emasnya toh, itu mulai dari 10.000 loh. Wah. 10.000 toh. Sebegitunya. Segitu aja kayak ya. Jadi kita masih bisa nraktir orang tua untuk makan enak. Kita masih punya lebihan 10.000 untuk Investasian. Jadi kayak ya udahlah. Mungkin bersedih-sedih dalam percintaan nggak apa-apa. Asal jangan yang lebih sakit itu sedih kalau misalnya nggak ada duit. Nanti pura-pura jadi Robert Downey Jr. lagi. Iyalah, yang bisa bahasa Indonesia. Di callback. Saya Robert Downey Jr. Saya bisa bahasa Indonesia sedikit. Itu voice note atau gimana sih, Toh? Ada lagi viral banget di Twitter. Aku mau pakai itu coba. Coba kayaknya yang Chris Hemsworth belum ada kan, Toh? Nggak ada. Sama Ratu Elizabeth juga belum ada tuh. Ada, kepikiran ke situ juga ya, Toh. Toh kan udah nggak ada, Toh. Aduh, astagfirullah.
Rest in peace. Jangan, rest in peace Queen. Jadi jangan sampai seputus asa itu ya. Betul. Jangan. Yang pasti semua masalah ada jalan keluarnya, termasuk masalah finansial ada jalan keluarnya. Pokoknya di One Mobile aja. Yes, di situ. Tapi kalau yang ini, apakah Ardhito bisa mendapatkan jalan keluar dari tantangan kita? Aku agak... Sorry Tok, tapi kita tuh di Cuan FM, setiap bintang tamu kita akan kasih tantangan. Dan kita bisa lihat apakah dia bisa survive dengan tantangan kita yang ini. Oke. Kita minta kamu bikin lagu Tok, tapi kata-katanya udah kita pilihin Tok. Oke. Oke. Gimana? Boleh ya? Oke. Kalau ngelihat dari pakai bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Pakai bahasa Urdu ya? Enggak dong, bahasa Urdu. Kita juga nggak tahu betul apa enggak, Bitar. Ya enak dong dia nyanyi-nyanyi Dia asal-asal aja. Oh iya bener Kita ya, nggak jangan. tahu betul nggak Inggris bahasa dong Urdu. Tok, Inggris ya? Inggris. Bahasa yang kita dulu tetanggaan. Iya, mother tongue-nya Jenda. Kami dulu sama di Skandinavia soalnya. Skandinavia ya. bareng dulu kami. Skandinavia negara mana lah Skandinavia itu yang termasuk? Singapura. Skandinavia, Singapura ya. Memang banyak Viking sih di situ ya. Enggak, kita pakai bahasa Inggris aja ya, Toh. Apa ya? Workaholic. Workaholic itu Ardhito Pramono. Oke. Iya kan? harus bahasa Inggris ya berarti ya? Iya. Ambition. Apa? Ambition. Apa? Ambition. Ambition. Betul nggak sih? Iya, niatnya bahasa Indonesianya apa? Ambisi. Iya, bener kok. Betul kan? Ambition. Ambition. Kita kan ngomongin dari tadi survival. Oke. Survive, ya kan? Oke, Workaholic, ambition, survive. Oke, And then, fine. what else? Oke, fine. Fine! Bukan maksudku tadi, oke fine, oke cocok itu maksudnya. Oh, itu cocok. Ya, tapi fine juga nggak apa-apa, kita masukin Oke, aja ya. fine masuk. Fine, masuk. 4. Satu lagi, Tok. 5 soalnya, harus apa? Apa ya? Itu tadi yang kita obrolin lah, sesuai yang kita obrolin kita hari ini. Financially fit. Financially fit, oke. Gimana? 5. Jadi Betul, lagu. Oke. Sambil Dito cari-cari nada kemana dengan kata-kata yang udah kita persiapkan. Sobat Cuan, kita mau ngucapin makasih karena kamu masih tetap setia bersama kita di sini. Thank ya you kan? sekali. Dan buat kamu yang baru nonton Cuan FM di episode yang ini, jangan lupa tonton episode yang lainnya. Dan jangan lupa juga untuk subscribe, komen, di-share ke semua orang, ke semua teman-teman kamu, ya kan? Dan komen juga siapa bintang tamu selanjutnya yang ingin kamu Karena kami tonton. sampai ada episode ratusan, jadi nanti kalian siapkan bintang tamu favorit kalian untuk kami undang. Dan untuk para manajer artis-artis Indonesia, langsung saja sertakan email kalian di sini, kita akan hubungin. Kenapa kau buka lowongan? Loh, siapa tahu Kak ini artisku ada nih Kak yang baru gitu. Bisa. Songong kali ya kita ya. Pokoknya kalian tonton terus, kalian share di grup keluarga kalian, YouTube channel Bang OCBC NISP. Jangan lupa subscribe di situ. Kita pamit, kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya. Dadah. Love you Ardhito all. Pramono. Do 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 do. Wake up feeling blue. Always comes to you. Ambition to survive and to be fine. Every day I work from 9 to 5. This workaholic ethic's killing me too. Hopefully I can be fine and surely fit, although my body isn't telling me that. But I'm trying to my best to be your number one. My workaholic ethics kill me fine. I just want to be with you. There is no one I can do. Just wanna be with you, there is nothing I would do. I wish to be falling in love with you. And I'm falling in love with you. Yes, I guess I am falling in love with you.